Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas, ini sebenarnya agak telat dikit sih ya. Ini beritanya sudah hari Sabtu tanggal 2 ya, tanggal 2. Nah, tapi nggak apa-apa, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu juga ya. Jadi teman-teman ya, di sini apa namanya? Kita kan tahu ya bahwa ada isu di mana CPNS ya untuk guru ini kan ditiadakan gitu ya, ditiadakan terus akan diganti oleh P3K, akan diganti oleh P3K, PPPPK. Nah, dalam pernyataannya Bapak Bima waktu live streaming bersama Kemenpan RB, beliau menyatakan bahwa sementara ini gitu ya. Jadi ada kemungkinan itu bisa dirubah gitu ya. Nah, di sini di berita di detik.com ya kemarin ini ada berita nih. Ini lu cukup semoga saja ini memang kita harus genjot ya doanya teman-teman, ini berapa juta orang ini silahkan berdoa sebanyak-banyaknya supaya hati bapak-bapak kita yang di sana ya goyah gitu ya atau berubah. Nah, di sini ada kabar menarik bahwa Ketua Komisi 10 DPR tegas menolak wacana guru tidak masuk CPNS 2021. Nah, sebelumnya ya yang kemarin pagi juga ada beredar ya surat dari PGRI kan ya untuk apa namanya mengkaji ulang. Nah, di sini kita bisa lihat di beritanya ya. Kita bisa lihat di beritanya pemerintah memutuskan, nah ini yang saya tadi bahas. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Syaiful Huda ya. Ini Ketua Komisi 10 ya DPR. Beliau menyampaikan kayak gini. Kami menolak wacana penghapusan jalur CPNS. Oke. Bagi guru dalam seleksi ASN. Kenapa? Karena kami berharap hal itu masih rencana ini ya, bukan suatu keputusan. Dan jika masih rencana, kami harap segera dicabut. Itu apa yang disampaikan oleh Bapak Syaiful Huda. Nah, mengenai itu, alasannya apa? Alasannya beliau, ya menurut beliau nih, apa namanya? Tenaga pengajar ya atau guru itu dituntut tidak hanya dari kemampuan mengajar saja, tapi juga mampu menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual. Nah, standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karir bagi para pendidik. Ya, masuk akal. Ya, memang kalau teman-teman guru gitu ya, kalau kesejahteraannya sudah terjamin, itu kan akan enak ya kalau ngajar enak, mau ngapa-ngapain enak gitu kan. Tapi kalau kesejahteraannya mungkin mereka merasa kurang, ataupun kita ngomongin P3K mungkin dari gaji bulanan mungkin ya lebih besar ya, gaji pokoknya lebih besar. Kalau di total kita nggak tahu, tergantung tunjangan, tergantung masa kerja juga. Namun ada ketidakpastian, ada kewaswasan gitu kan. Gimana nanti kalau kontrak saya tidak diperpanjang? Gimana nanti kalau saya gini lalu tidak diperpanjang? Itu pasti akan mempengaruhi psikologisnya pengajar kan gitu kan. Sehingga ditakutkan oleh Bapak Syaiful Huda ini nanti ngajarnya jadi kurang optimal gitu kan. Di sini disebutkan juga status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik. Masuk akal, saya setuju nih. Lebih lanjut, Bapak Huda menilai skema penerimaan tenaga pengajar melalui P3K tak cocok untuk para guru. Skema ini menurut Huda setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa pemutusan hubungan kerja jika dinilai tidak mumpuni. Ya. Jika saat ini ada rencana rekrutmen 1 juta guru honorer dengan skema P3K harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara. Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya, tidak bisa semena-mena dicampur aduk. Nah, ini saya juga setuju nih. Jadi akan ada jalur P3K, tetap ada jalur PNS gitu. Jadi dua-duanya tetap ada gitu kan. Nah, di berita selanjutnya, politikus PKB ini menilai pemerintah tak bisa beralasan jika skema P3K kerap digunakan negara maju.
Bahkan P3K di negara-negara begitu mendominasi dibanding PNS dengan 30% dibanding 70%. Kendati demikian, komposisi itu harus dicocokkan dengan kondisi Indonesia. Yup, banyak juga teman-teman yang mencikapi alasan yang kemarin, di mana Bapak Bima kan menyampaikan ya memang teman-teman di negara-negara lain tuh banyak yang ya 30-70, ada yang 20-80 kan gitu untuk P3K dan juga CPNS-nya. Nah, di sini Bapak Saiful Huda berpendapat guru itu outputnya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu outputnya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan. Ya bener sih ya. Pengukurannya memang ya agak susah kalau dites lagi ya. Kayak gini, misalnya kita ngomongin guru yang sudah tua ya, atau guru senior lah. Secara teknologi, secara belajarnya ya, belajar hal-hal lain, apalagi tes-tesnya kan kemampuan sosiokultural dan sebagainya gitu kan, itu pasti kurang gitu ya. Saya yakin beberapa atau banyak yang kurang. Tapi dari kualitas mengajar, kualitas mendidik, waduh saya yakin beliau itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Saya ngelihat ibu saya itu guru bahasa Indonesia ya, tapi sekarang sudah pensiun. Kalau disuruh untuk mungkin yang berkaitan dengan teknologi, mungkin beliau akan kesusahan mungkin soal-soal apa ya. Meskipun kebetulan ibu saya kemauan untuk belajarnya bagus gitu ya, sampai kadang-kadang teman-temannya itu ke rumah belajar kelompok gitu ya, terus saya suruh ngajarin gitu kadang-kadang. Dan ibu saya termasuk yang paling bisa belajar dengan cepat gitu. Tapi saya melihat dari teman-teman beliau ya, teman-teman ibu saya itu banyak yang mungkin kurang bisa mengikuti. Terus materi-materi baru itu kan kesusahan. Tapi dari kualitas cara mereka mendidik sesuai dengan tusinya ya, misalkan guru matematika, guru fisika atau guru bahasa Indonesia gitu ya. Saya yakin beliau sangat luar biasa dalam proses pembelajaran. Dan hasilnya saya yakin juga murid-muridnya banyak yang mengerti atau mungkin ya intinya ilmunya itu tertransformasikan dengan baik gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu memang saya juga setuju dengan Pak Huda bahwa akan bisa dicapai kalau kesejahteraan guru itu terpenuhi. Ya, atau setidaknya mereka merasa tenang gitu, secara finansial merasa tenang sehingga bisa fokus ke pengajaran, bisa fokus ke memberi sebuah teladan ya ke murid-muridnya gitu. Jadi mereka nggak akan bingung, aduh nanti saya gimana nih ya, kontrak saya diperpanjang atau enggak ya, takutnya gimana lah dan sebagainya kan gitu. Nah, untuk diketahui ini pemerintah ke depannya tidak menerima ini sama berita ya. Nah, ini kan kemarin ya sementara ini. Jadi gitu sih. Itu kalau pendapat saya pribadi nih ya. Kalau saya pendapat pribadi sih tetap harusnya ada kebijakan ya. Setidaknya ada jalur P3K memang ya untuk jalur teman-teman kita yang honorer mungkin puluhan tahun mungkin dipertimbangkan ada jalur khusus gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya jalur CPNS. Jadi teman-teman bisa milih mau CPNS ya monggo, mau P3K monggo. Nah, P3K ini bisa menanggung untuk teman-teman yang mungkin sudah puluhan tahun, yang umurnya sudah lewat, tetap bisa jadi ASN lewat jalur P3K. Nah, untuk mungkin yang umurnya masih cukup ya, itu bisa PNS gitu. Ini yang disarankan oleh Bapak Saiful Huda dan saya mungkin juga setuju dengan ini. Dan mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain silahkan tuliskan aja di komentar. Ya kita diskusi bareng, kalau ada yang berdoa ya semoga saja ini memang ada perubahan ya kita berdoa bareng-bareng ya semoga beliau-beliau yang berwenang memberikan keputusan ya nanti tergeraklah hatinya, setidaknya ada P3K, ada CPNS gitu ya. Ya amin. Ya semoga video ini bermanfaat teman-teman, tetap semangat. Jangan lupa nanti siang itu nanti saya akan nge-share bimbel CPNS Premium DND akan dibuka. Nanti saya share pukul 10 ya, 10 siang link pendaftarannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.